saya Novita Mary Anggraini dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 190384204027. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asam amino dan protein. Pengertian dari asam amino adalah asam amino merupakan senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil dan amina, serta rantai samping gugus R yang spesifik untuk setiap jenis asam amino. Dalam biokimia ini seringkali pengertiannya dipersempit. Gugus karboksil dan amina terikat pada satu atom karbon yang sama disebut karbon alfa. Dalam kasus ini mereka dikenal sebagai asam amino 2 atau asam amino alfa. Rumus umumnya adalah H2NCHR-COOH, kecuali pada prolina. Gugus karboksil memberikan sifat asam dan gugus amina memberikan sifat basa. Dalam bentuk larutan, asam amino bersifat amfoterik, cenderung menjadi asam pada larutan basa dan menjadi basa pada larutan asam. Perilaku ini terjadi karena asam amino mampu menjadi ion Zwitter. Bisa dilihat pada PPT, gambar tersebut merupakan struktur dari asam amino alfa yang terbentuk dalam keadaan tidak terionisasi. Ini adalah jenis dari asam amino. Jenis asam amino ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada asam amino esensial. Ada 9 jenis asam amino yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh kita, sehingga kita harus mengonsumsi asupan tertentu untuk memenuhinya. Nah, ada 9 jenis asam amino esensial, yaitu ada histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanine, threonine, tryptophan, dan yang terakhir adalah valin. Yang kedua adalah asam amino non-esensial. Nama tersebut diberikan karena jenis asam amino ini bisa diproduksi sendiri oleh tubuh kita, sehingga kita tidak perlu susah-susah untuk memenuhi kebutuhannya dari makanan atau dari minuman. Ada 11 asam amino non-esensial, yaitu ada alanin, arginin, asparagin, asam asparat, sistein, asam glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, dan yang terakhir ada tirosin. Ini adalah struktur asam amino. Bisa dilihat dari PPT, gambar tersebut merupakan struktur dari asam amino secara umum. Jadi, ada satu atom karbon yang mengikat 4 gugus. Gugus yang pertama ada gugus amina, NH2, dan gugus karboksil, COOH, dan atom hidrogen H. Dan satu gugus sisa yaitu R dari residu sebagai substituen organik yang dikenal sebagai rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Sesuai dengan penamaan senyawa bergugus karboksil, atom C pusat tersebut dinamai atom C alfa, yaitu atom yang berikatan langsung dengan gugus karboksil. Klasifikasi asam amino. Asam amino terdapat dalam protein, dapat dibagi menjadi 4 golongan berdasarkan relatif gugus R-nya. Yang pertama asam amino dengan gugus R nonpolar yang tak mengutup. Gugus nonpolar adalah gugus yang mempunyai sedikit atau tidak mempunyai selisih muatan dari daerah satu ke daerah yang lain. Yang kedua, asam amino dengan gugus R mengutup tak bermuatan. Golongan ini lebih mudah larut dalam air dari golongan yang tak mengutup, karena gugus R mengutup dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Yang ketiga itu adalah asam amino dengan gugus R bermuatan negatif, asam amino asam. Golongan asam amino ini bermuatan negatif pada pH 6-7 dan terdiri dari asam asparat dan asam glutamat yang masing-masing mempunyai 2 gugus karboksil. Yang terakhir adalah asam amino dengan gugus R bermuatan positif atau disebut dengan asam amino basah. Golongan asam amino ini bermuatan positif pada pH 7, terdiri dari lisin, histidin, dan arginin.
Manfaat dari asam amino adalah untuk membentuk pertumbuhan tubuh, untuk kecerdasan otak, penyembuh luka, pembentukan enzim dan hormon, membentuk otot tubuh, mengontrol gula darah, dan mengontrol metabolisme pada tubuh kita. Pengertian dari protein adalah protein merupakan senyawa organik kompleks yang berbobot molekul tinggi, yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Komposisi rata-rata unsur kimia yang terdapat dalam protein adalah karbon 55%, hidrogen 7%, oksigen 23%, nitrogen 16%, sulfur 1%, dan kurang dari 1% untuk fosfor. Rumus dari protein adalah NH2-CH2CO2H. Protein terbentuk dari polimerisasi peptida-peptida, dan peptida merupakan polimerisasi dari asam amino yang berbeda. Jadi protein dapat dikatakan sebagai suatu kopolimer. Struktur dari protein yang pertama adalah struktur primer. Struktur primer adalah paling dasar pada protein yang dimana strukturnya terdiri atas asam amino yang saling berikatan membentuk rantai panjang polipeptida. Yang kedua adalah struktur sekunder. Jika dilipatkan, yang terjadi adalah melingkar seperti pegas, maka disebut dengan alpha helix, dan jika lipatan yang biasa, maka disebut dengan lembaran lipid beta. Yang ketiga itu adalah struktur tersier. Terjadi akibat interaksi dari rantai samping R yang bermuatan positif dan negatif yang saling menarik dan menolak. Yang terakhir itu adalah struktur kuaterner, adalah protein yang paling kompleks karena terbentuk atas lebih dari satu rantai polipeptida yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen dan interaksi asam amino hidrofobiknya. Selanjutnya adalah protein konjugasi. Protein konjugasi merupakan senyawa protein yang mengikat atau terikat dengan molekul lain yang bukan protein. Nah, protein konjugasi itu terdiri atas 5. Yang pertama adalah nukleoprotein, merupakan protein yang terikat pada asam nukleat yang terdapat pada inti sel dan kecambah biji-bijian. Yang kedua adalah glikoprotein, merupakan protein yang berikatan dengan karbohidrat, terdapat pada musin kelenjar ludah, hati, dan tendon. Yang ketiga adalah fosfoprotein, merupakan protein yang terikat dengan fosfat yang mengandung lecitin, terdapat pada susu atau kuning telur. Yang keempat adalah lipoprotein, merupakan protein yang terikat pada lipid atau lemak, misalnya serum darah. Yang terakhir adalah kromoprotein atau bisa disebut dengan metaloprotein, merupakan protein yang mengikat pigmen atau ion logam, misalnya hemoglobin. Sifat-sifat dari protein. Protein kebanyakan merupakan senyawa yang amorf, tidak berwarna, di mana ia tidak memiliki titik cair atau titik didih yang tertentu. Protein tidak dapat larut di dalam cairan-cairan organik. Beberapa sifat protein yang penting antara lain adalah sifat-sifat amfifer, pengikat ion, hidrasi, reaksi pewarnaan, hidrolisa, sifat-sifat koloid, dan sifat sensorisnya. Dari mana sih sumber-sumber protein itu? Sumber protein adalah protein merupakan kunci nutrisi dari yang paling penting, berguna untuk pembentukan sel-sel baru yang ada dalam tubuh kita, mempengaruhi kerja enzim, hormon, dan kekebalan tubuh kita. Terdapat 2 sumber protein, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein yang pertama itu adalah protein hewani, yang merupakan asupan nutrisi protein yang berasal dari hewan atau produk olahan. Yang kedua adalah protein nabati yang berasal dari konsumsi tanaman atau berbagai jenis olahan. Untuk pemanfaatan protein, kita bisa digunakan untuk diperlunya untuk pembentukan, untuk membangun atau memperkuat dan memperbaiki atau mengganti jaringan pada tubuh, membantu tubuh merasa kenyang lebih lama,
membuat hormon yang berfungsi membantu sel mengirim pesan dan mengkoordinasikan fungsi sel dan organ di dalam tubuh kita, untuk membuat antibodi untuk kekebalan tubuh, dan mengangkat sel atau zat yang ada dalam tubuh kita. Sekian penjelasan saya tentang asam amino dan protein. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.